Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa saudara-saudari sekalian bisa mendengar suara saya dengan jelas pada perkuliahan online kita hari ini? Ini untuk saudara Asnawati, apa bisa dengar suara saya? Oke, ya. Untuk pada hari ini ya, kita akan membahas tentang modul 8 ya. Di sini bisa Anda lihat pada PowerPoint-nya pengantar ilmu komunikasi modul 8 ya. Saudara-saudara sekalian, untuk modul 8 ini ya, kita nanti memiliki beberapa kegiatan belajar ya. Di sini bisa slide 2 bisa dilihat. Jadi komunikasi dan budaya pada modul 8 outline-nya, atau nanti kita akan bahas mulai kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2 maupun kegiatan belajar 3. Kegiatan belajar 1 ya, nantinya akan bahas tentang peranan kebudayaan dalam kehidupan manusia. Kemudian kegiatan belajar 2, pengaruh kebudayaan terhadap komunikasi. Dan kegiatan belajar 3 adalah komunikasi antar budaya dan pemakaiannya. Oke, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk kepada kegiatan belajar pertama. Kegiatan belajar pertama, silakan Anda lihat terlebih dahulu. Oke, saudara sekalian, ya, ini masuk saudara Siti Fajriah, malam juga. Di sini Anda lihat bahwa pengertian budaya, ya, mungkin ya budaya itu sudah hal yang umum ya, sudah yang umum Anda dengarkan ya dalam kehidupan Anda sehari-hari ya, dalam kehidupan Anda sehari-hari. Seperti dalam modul ini nanti Anda akan membaca atau melihat bahwa kenapa sih kita ya, sebagai orang timur ya, itu berpakaian yang tidak minim ya. Kalau Anda berpakaian yang sangat minim sekali, itu akan menjadi perhatian atau sorotan orang kalau di tempat kita, kalau di negara kita. Tetapi kalau
di negara barat itu hal yang biasa, ya, karena perbedaan budaya, ya, karena perbedaan budaya mereka dengan budaya kita yang dikenal dengan budaya ketimuran, ya. Nah, jadi hal-hal kata-kata seperti budaya itu mungkin sudah sering Anda dengarkan, ya. Nah, di sini pengertian budaya, ya, istilah kebudayaan sendiri berasal dari kata Sangsekerta, ya. Sangsekerta budaya, ya, sebagai bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal, ya. Jadi orang yang berbudaya itu mungkin di sini dikategorikan sebagai dia yang memiliki akal, ya. Yang di sini dikatakan dari budi yang dari kata Sangsekerta, dari kata Sangsekerta budaya sebagai bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya, ya, culture yang berasal dari kata Latin color yang berarti mengolah atau mengerjakan atau segala daya dan usaha manusia mengubah alam, ya. Nah, jadi definisi umum kebudayaan adalah seluruh cara hidup suatu masyarakat, ya. Jadi di sini Anda lihat bahwa secara umum, ya, kebudayaan itulah seluruh, ya, cara hidup suatu masyarakat. Ya, mungkin, ya, dalam satu dekade itu berbeda kebudayaannya. Ada dekade tertentu, misalnya cara hidup masyarakat itu mempergunakan alat yang sederhana, gitu kan. Itu merupakan kebudayaannya pada masa itu, ya. Pokoknya pada intinya yang anda ambil poinnya adalah seluruh cara hidup suatu masyarakat, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya. Di sini pada slide selanjutnya adalah ada ahli, ya, yang akan kita coba melihat pendapatnya, ya. Yaitu di sini adalah Profesor Kuncharaningrat, ya. Profesornya adalah antropologi Indonesia terkemuka, ya. Menurut Profesor Kuncharaningrat ini, definisi kebudayaan adalah sebagai keseluruhan pikiran, ya, karya dan hasil karya manusia. Jadi di sini dia katakan bahwa sebagai keseluruhan pikiran, ya, keseluruhan pikiran, karya dan hasil karya manusia. Nah, dari definisi ini, ya, Kuncharaningrat menunjukkan 3 wujud kebudayaan, ya, 3 wujud kebudayaan. Yang pertama adalah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya. Sifatnya abstrak, tidak dapat dilihat ataupun diraba maupun difoto, ya. Nah, contohnya apa? Ya. Contohnya apa? Ya, sifatnya abstrak, tidak dapat dilihat ataupun diraba, ya. Seperti apa contohnya wujud kebudayaan ini? Ya, misalnya adalah norma-norma atau tingkah laku, ya, yang ada di lingkungan Anda, ya. Kemudian wujud kebudayaan yang kedua, ya, adalah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas, ya, kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakatnya, ya.
Nah, sering disebut juga sebagai sistem sosial, ya. Jadi di sinilah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan, ya, berpola dari manusia dalam masyarakatnya. Contoh cara duduk, kemudian cara berdiri, cara berjalan, gitu kan, cara ngomong dengan orang tua, ya, cara ngomong sama adik, itu kan contoh dari wujud kebudayaan sebagai satu kompleks aktivitas kelakuan yang berpola dari manusia dalam masyarakatnya, ya. Apalagi, ya, yang bisa kita masukkan kepada wujud kebudayaan sebagai satu kompleks aktivitas kelakuan, ya. Di sini kan sudah ada contohnya, cara duduk, cara berdiri, cara berjalan, cara berbicara, berbicara sama orang tua, kemudian cara berbicara sama adik atau yang lebih kecil atau yang sama besar. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Nah, sekarang coba ini yang sudah hadir, ya. Coba ini Asna, ya, coba Asna, ya, coba dijawab, ya. Nah, Asna bisa dengar suara saya? Aktivitas, ya, yang berpola dari manusia dalam masyarakatnya. Di sini kan seperti cara duduk, cara berdiri, cara berjalan. Ini kan banyak kalau dilihat dari misal suku Jawa gitu kan. Ini ada. Nah, sekarang Anda berikan contoh yang lain, ya. Pak, coba berikan contoh yang lain. Oke, ya boleh cara berpakaian. Oke, ya cukup satu aja. Nah, kemudian Siti, nah, Siti Fajriah, satu lagi, ya. Berikan contoh. Coba Siti Fajriah. Coba Siti. Bisa dengar suara saya, Siti? Oh, oke, tidak bisa dengar suara. Kemudian coba yang oke, kalau gitu ada yang sudah menjawab di sini, cara berpakaian, cara berbicara, atau contohnya cara memberi hormat. Itu akan kita lihat, ya. Cara orang memberi hormat kepada orang tua itu bisa kita lihat, bisa kita masukkan ke dalam kategori contoh dari wujud kebudayaan sebagai satu kompleks aktivitas kelakuan, ya, yang berpola dari manusia dalam masyarakatnya, ya. Ini bisa kita lihat, ya, wujud kebudayaan ini konkret, ya, terjadi di sekeliling kita, ya. Ya, akan sering kita lihat di sekeliling kita, ya, dan hal-hal yang umum kita lihat atau yang ada di sekitar kita, ya. Contohnya aja, misal di sini kan cara berbicara, gitu kan, cara berbicara. Ini kan kalau budaya timur, ya, bicara seorang anak berbicara dengan ibunya atau seorang anak berbicara dengan bapaknya, itu ada aturannya, ada budayanya, ya. Ada adat istiadatnya, ya. Atau cara-caranya mengikuti adat istiadatnya. Seperti misalnya dalam budaya
Jawa gitu kan. Seorang anak berbicara sama ibunya, anaknya akan mengeluarkan suara yang lemah lembut kepada ibunya, ya. Dan tidak hal-hal yang tabu atau hal-hal yang akan diberikan sanksi oleh budaya apabila anak itu berkomunikasi dengan ibunya itu dengan suara yang keras, ya, membentak-bentak gitu kan. Itu tidak sesuai dengan budaya kita sebagai budaya timur, ya. Contohnya, ya. Begitu juga cara duduk gitu kan. Ya. Ketika Anda bertemu di dalam suatu ruangan dengan guru Anda atau dengan atasan Anda atau dengan bos Anda tidak mungkin, ya, duduk di atas meja gitu kan. Ya, adalah aturan yang Anda ikuti, ada adatnya yang Anda ikuti. Cara duduk misalnya dengan orang tua, dengan atasan atau dengan teman itu ada, ya. Oke, kemudian kita lanjutkan yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia atau kebudayaan fisik, ya. Nah, di sini, ya, sifatnya paling konkret di sini, ya. Tidak hanya dapat dirasakan, dilihat, diraba dan dipindah-pindahkan serta difoto, ya. Kebudayaan fisik merupakan hasil karya manusia, mulai yang paling sederhana sampai yang paling rumit, ya. Di sini terumit, ya, mulai dari yang paling rumit, ya. Mulai dalam bentuk tongkat kayu misalnya kan, sampai komputer, ya. Mulai dari tusuk gigi hingga peluru kendali, ya. Mulai dari gubuk hingga gedung mewah, ya. Ini adalah contoh dari wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia atau kebudayaan fisik, ya. Ini wujud dari kebudayaan fisik. Ini sudah contohnya, ya. Mulai dari tongkat, ya, ini tongkat kayu, ya. Mulai dari tusuk gigi, ya, sampai peluru kendali, mulai dari gubuk sampai gedung yang mewah, ya. Dan ini bisa kita lihat sekarang ini bentuk-bentuk dari kebudayaan fisik ini, karena ini bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipindah-pindahkan serta bisa difoto, ya. Contohnya apa? Ya, contoh lainnya apa? Ya. Coba contoh lainnya apa? Kebudayaan fisik yang bisa Anda lihat, Anda raba, Anda pindah-pindahkan ataupun Anda foto, ya. Coba Prima. Ya, Prima, coba Prima. Wow. Ya, mobil, ya. Mulai dari apa namanya, becak misalnya kan, sampai mobil gitu kan. Itu adalah contoh kebudayaan, ya. Atau banyak lah, ya. Misalnya kayak candi, ya, candi Borobudur itu merupakan contoh kebudayaan fisik yang sampai sekarang masih bisa kita lihat, ya, kita foto, ya. Ya, itu contohnya, ya. Di sini mungkin juga Anda televisi gitu. Ya, bisa, ya. Televisi, ya. Radio bisa, mobil bisa, sepeda bisa, ya. Oh, ini ditulis dari mulai tusuk gigi hingga peluru kendali, ya. Mulai dari yang sangat sederhana sampai kepada yang sangat-sangat canggih gitu kan. Ya.
mulai dari gubuk ya, sampai kepada gedung mewah ya, sampai kepada gedung yang tingkatnya sampai ratusan lantai. Itu merupakan contoh dari kebudayaan fisik ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian